Di awal film kita diperlihatkan suasana kota Ho Chi Minh, Vietnam sekitaran tahun 2008. Choi Yong-gi bersama temannya sedang melihat tanah di dekat kota. Choi terheran mengapa ini belum ada bangunan. Lantas temannya bilang, dahulu tempat ini ingin dijadikan pabrik semikonduktor, tapi rencana itu batal, dan tempat ini mau diubah menjadi daerah wisata. Tak lama datang sebuah mobil. Masuklah Choi ke dalam mobil itu. Choi pun dipukuli dan diculik. Adegan beralih ke polisi yang sedang menenangkan penjahat berpisau yang sedang menyandera karyawan toko. Kapten dari mereka pun datang, dan seokdu sang polisi kekar datang. Polisi lainnya bilang bahwa penjahat itu sebenarnya orang dengan gangguan jiwa yang sedang kabur. Polisi lainnya mengalihkan perhatian penjahat, sementara itu seokdu masuk lewat pintu belakang. Seokdu tak sengaja menyenggol rak di sana, membuat ia ketahuan penjahat. Dengan kemampuannya seokdu mampu menangkap penjahat itu, dan segera mengeluarkan sandera. Penjahat menggigit tangan seokdu. Dengan kesal seokdu memukul penjahat hingga tepar. Dari koran dituliskan bahwa penganiayaan polisi kepada seseorang, jelas-jelas itu tidak benar. Seokdu tak mempermasalahkan itu. Kapten datang ke kantor menyuruh seokdu untuk pergi ke Vietnam. Kapten memberi tugas seokdu untuk menangkap buronan kriminal bernama Yu Jong-hon. Ia itu adalah teman dari orang yang menangkap Tuan Choi. Diketahui ia menyerahkan diri ke polisi di sana tidak tahu alasannya. Seokdu ingin pergi dengan rekannya yang bisa berbahasa Inggris tetapi kapten yang akan pergi menemani Seokdu ke Vietnam. Mereka sudah sampai Vietnam. Karena tidak ada yang bisa bahasa Inggris membuat mereka tertahan di bandara Vietnam. Polisi di sana tak menghiraukan mereka. Kemudian datang Park Chang-soo, petugas kantor di konsulat. Park menyuruh mereka untuk makan malam terlebih dulu. Seokdu melihat gerombolan preman yang pernah ia tangkap di Korea. Preman mengetahui itu dan mereka langsung kabur dari sana. Seokdu bertemu kenalannya Gasolin. Ia memperingatkan Seokdu dan kapten bahwa di sini polisi Korea tak punya wewenang, dan kebanyakan di Vietnam ada gangster bersenjata tajam. Esok harinya, mereka sudah tiba di kantor konsulat Korea. Di Mading terdapat banyak turis yang hilang di Vietnam. Setidaknya 30.000 turis per bulan yang hilang. Tuan Park memberi banyak dokumen ke kapten. Kapten heran dengan itu. Park mengatakan bahwa ia belum pernah melihat seorang penjahat yang dengan sengaja menyerahkan diri ke polisi. Seokdu dan kapten menginterogasi Jong-hon, bertanya mengapa ia seperti itu. Lalu Jong-ho jawab bahwa ia merasa bersalah. Karena kesal dengan jawaban Jong-hon, Seokdu menyuruh kapten untuk menutup CCTV di sana. Seokdu kemudian mencekik Jong-hon supaya berbicara jujur. Karena itu membuat Jong-hon mengatakan bahwa sebenarnya ia ingin dibunuh oleh Lee Jae-dae. Seokdu menanyakan lagi mengapa Lee Jae-dae ingin membunuh Jong-hon. Ia tak mau menjawab. Seokdu menaruh kuping Jong-hon ke meja dan Seokdu memukul meja. Dan ia masih tak mau berkata jujur. Kemudian Seokdu dan kapten berkunjung ke kenalannya. Karena pintu terkunci Seokdu tak sengaja mematahkan gagang pintu itu. Mereka mendapati Lee sudah tak bernyawa di kamarnya. Malam harinya mereka kembali ke kantor konsulat untuk menemui Jong-hon. Seokdu merasa dibohongi oleh Jong-hon sedangkan Jong-hon tak tahu apa-apa. Seokdu pun ingin membanting Jong-hon karena ia selalu berbohong. Akhirnya Jong-hon berkata jujur. Ia menculik seseorang bernama Choi Yong-gi. Adegan beralih ke Choi yang sedang diculik, karena pembagian jatah mereka tidak adil. Mereka pun bertengkar, membuat Choi kabur dari mobil. Choi pun tertangkap juga. Choi memberi syarat agar ia dapat lolos. Mereka para penjahat akan dapat uang $200.000 dan juga batangan emas. Hesang kemudian datang membunuh Choi dengan pisaunya, dan teman Hesang membunuh penjahat lainnya. Malam harinya Jong-hon dan Lee membuat kuburan untuk mayat Choi dan penjahat. Anak buah Hesang membawa banyak uang serta batangan emas di tasnya. Hesang merasa kurang dengan duit segitu. Lantas Hesang memotong tangan Choi kemudian ia foto. Ia jadikan itu sebagai ancaman ke orang tua Choi. Adegan berlanjut ke kantor konsulat. Setelah kejadian itu Jong-hon dan Lee kabur dari Hesang. Seokdu ingin mencari mayat-mayat itu, dan meminta Jong-hon untuk menuliskan alamatnya. Tuan Park menasehati Seokdu untuk jangan mengecek mayat di sana. Karena itu bukan hak mereka atau mereka akan dideportasi. Esok harinya, Seokdu meminta anak buahnya untuk mencari data dari Hesang dan Choi. Mereka harus menunggu setidaknya 1 bulan sebelum surat perintah dibuat, karena terlalu lama. Seokdu mendatangi TKP, mereka menemukan mayatnya. Kemudian polisi Vietnam pun datang ke lokasi untuk mengamankan mayat itu. Total ada 4 mayat. Seokdu menelpon rekannya menanyakan tentang Hesang. Kepala kepolisian di sana menyuruh Seokdu dan kapten untuk kembali ke hotel mereka. Segerombol orang mengecek hotel Hesang menemukan banyak uang di sana. Seokdu dan kapten pergi ke sebuah tempat judi. Mencari raku seorang preman yang pernah mengejar Hesang.
Dengan keahliannya Seokdu melumpuhkan banyak orang, dan ia menanyakan mengapa Raku mencari Haesang. Ia dibayar tentara Korea untuk mencari keberadaan Haesang. Seokdu dan kapten pun pergi menuju Haesang. Anak buahnya menelpon Seokdu, memberitahu bahwa Choi belum pernah dilaporkan menghilang. Sepertinya ayah Choi mengirim tentara bayaran untuk mencari penculik dari anaknya. Haesang serta anak buahnya kembali ke hotelnya. Ia melihat bekas rokok tepat di depan kamarnya. Ia pun masuk ke kamar mandi hotelnya. Tentara ditarik masuk oleh Haesang. Haesang keluar dan melumpuhkan semua tentara bayaran. Tentara memberitahu bahwa dirinya dikirim oleh ayah Choi. Haesang menelpon ayah Choi. Dan Haesang akan menemui ayah Choi. Kemudian Seokdu dan kapten datang ke hotel Haesang. Ia melihat banyak orang yang terbunuh, dan mendapati banyak paspor turis di hotel itu. Tiba-tiba kapten ditusuk pisau Haesang. Ia pun tak bisa melawan Seokdu. Karenanya Haesang kabur dari sana. Seokdu dialihkan perhatiannya oleh anak buah Haesang. Ia pun menghajar orang itu hingga pingsan. Seokdu membawa kapten ke rumah sakit di sana untuk mengobati lukanya. Anak buahnya memberitahu bahwa kasus penculikan ini sudah banyak terjadi. Biasanya mereka diculik kemudian penculik meminta tebusan. Setelah mendapat tebusan korban tak kunjung kembali. Tuan Park bilang bahwa Seokdu dan kapten akan segera dideportasi dari Vietnam. Tuan Park mengalihkan perhatian polisi agar Seokdu bisa menanyakan keberadaan Haesang ke rekannya. Ia pun tak mau menjawab. Polisi Vietnam meminta Seokdu untuk pergi dari negaranya. Seokdu ingin pulang ke Korea karena Haesang sedang menuju ke sana untuk menemui ayah Choi. Mereka sudah sampai Korea. Seokdu menyuruh kapten untuk istirahat. Seokdu serta anak buahnya pergi menemui Jang Isu. Seokdu menanyakan kapal yang berasal dari Cina. Jang memberikan kartu nama Kapten Kim ke Seokdu. Kembali ke kantor polisi, anak buah Seokdu mendapat rekaman CCTV di pelabuhan dan melihat Haesang sedang mencuri mobil. Anak buah ayah Choi memberitahu bahwa Haesang sudah tiba di Korea, dan ayah Choi meminta untuk menambah tentara bayaran. Seokdu dan kapten menemui kepala polisi di sana. Kepala polisi memberikan kasus ini ke luar negeri. Kemudian kapten bilang ia curiga dengan hilangnya beberapa turis yang disangkakan dengan Haesang. Kepala polisi memberi waktu 1 minggu untuk Seokdu dan kapten menyelesaikan kasus ini. Kemudian Seokdu serta anak buahnya menemui ibu dari Choi. Seokdu mendapat keberadaan Haesang, ia mengecek menggunakan mobil anak buahnya. Ia sudah sampai lokasi. Haesang membersihkan mobilnya sebelum dibuang begitu saja. Tentara bayaran ayah Choi sudah sampai parkiran. Haesang berada satu lift dengan ayah Choi. Dengan susah payah ia membunuh anak buah ayah Choi. Di parkiran tentara bayaran dibunuh juga oleh anak buah Haesang. Polisi di sana tak sempat menghentikan mobil Haesang. Seokdu, anak buah dan istri ayah Choi melihat rekaman ayah Choi yang disiksa Haesang. Ibu Choi meminta Seokdu untuk membantu menangkap Haesang. Seokdu meminta Nyonya Kim untuk membujuk Haesang lewat telepon yang mereka sadap. Haesang meminta tebusan lebih besar dari sebelumnya untuk melespakan ayah Choi. Nyonya Kim meminta transaksi mereka secara pribadi. Haesang meminta Kim untuk membawa uangnya besok, serta Nyonya Kim meminta agar ia pergi bersama supirnya. Seokdu menyuruh Jang untuk menjadi supir Nyonya Kim. Anak buah Haesang menelpon Kapten Kim. Ia memesan 1 kapal. Haesang merencanakan sesuatu. Ia menyuruh anak buahnya untuk menyasarkan Nyonya Kim lalu membunuhnya dan mengambil uangnya. Jang sudah bersama Nyonya Kim. Terlihat anak buah Haesang memantau mereka. Jang bilang bahwa dirinya detektif ke Nyonya Kim. Anak buah Seokdu mengawal mobil Kim. Dan anak buah lainnya disuruh ke kediaman Haesang untuk menemui Choi. Sementara Seokdu dan kapten tetap berjaga di mobil. Di lampu merah, anak buah Seokdu melaporkan bahwa ia menemui anak buah Haesang. Haesang menelpon Nyonya Kim menyuruhnya untuk berputar arah. Anak buah Haesang mengetahui bahwa dirinya diikuti mobil van. Seokdu bergantian mengejar anak buah Haesang. Haesang menyuruh Nyonya Kim untuk berputar balik sekali lagi. Haesang mengetahui bahwa ia telah ditemukan polisi. Anak buah Seokdu menemukan mobil ayah Choi namun tidak dengan orangnya, dan ia langsung memeriksa gedung di sana. Ia menemukan Tuan Choi dan Haesang menusuknya. Kemudian polisi datang membuat Haesang kabur. Tak lama kapten pun datang, menyuruh Seokdu untuk melakukan operasinya. Haesang menyuruh anak buahnya untuk mundur karena mereka sudah diketahui polisi. Anak buahnya pun tak menghiraukan perkataan Haesang. Seokdu menelpon Nyonya Kim, mengabari bahwa suaminya telah diamankan. Memberitahu ia bahwa mereka sedang dibuntuti penjahat lainnya. Mobil Kim dihadang penjahat, lalu ia kabur dari belakang. Mereka ke parkiran pusat perbelanjaan, menyuruh Nyonya Kim untuk kabur ke mall. Jang menaiki mobil dikejar penjahat. Penjahat lainnya mengejar Nyonya Kim. Penjahat terpental ke mobil lainnya, lalu Jang kabur bersama uang milik Kim. Seokdu memasuki pusat perbelanjaan.
Sementara di parkiran dua polisi berkelahi dengan penjahat kemudian memborgolnya. Penjahat mencekik Nyonya Kim. Seokdu datang mematahkan tangan penjahat dan memukulnya hingga terkapar. Jang yang ingin kabur bersama duit Kim, ditabrak mobil Hesang. Ia pun kabur bersama koper menaiki taksi. Hesang menusuk dua polisi di sana. Anak buah Seokdu bilang bahwa Jang kabur membawa koper dan Hesang menikam polantas. Di hotel Hesang melihat beritanya di TV bersama Jang yang membawa kabur uang Nyonya Kim. Jang meminta kapal ke Kapten Kim untuk kabur. Ternyata ia menemui Hesang di sana. Hesang mengambil koper itu dan Jang kabur. Hesang menaiki bus dan Jang melihat itu. Tak berapa lama bis itu diberhentikan oleh Seokdu. Meminta semua penumpang untuk turun dari bis. Mereka mulai berantem. Seokdu menendang Hesang, melempar palanya ke kaca bis dan membanting Hesang. Hesang memukul balik Seokdu dan Seokdu kembali memukul Hesang dan menendangnya hingga mental ke depan bis. Hesang menyerang Seokdu dengan wiper mobil. Seokdu membalasnya dengan menjatuhkan Hesang ke kaca mobil dan memukulnya dengan keras. Kapten datang ke TKP bersama anak buahnya. Seokdu menelpon Jang memberitahukan bahwa ia telah menangkap Hesang. Adegan beralih ke Jang ketika ingin kabur bersama koper. Ternyata Seokdu yang menyuruh Jang untuk memesan kapal ke Kapten Kim. Di TV diberitakan bahwa Hesang sudah tertangkap. Ia menargetkan turis asing sebagai korbannya. Seokdu, Kapten, para polisi makan bersama. Dengan begitu selesailah alur cerita film ini guys. Itulah cerita dari film The Roundup. Sampai bertemu di video selanjutnya.